You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khayatar Nafat. Jadi kali ini karena kebetulan saya dapat perangnya tadi, ini untuk memenuhi permintaan dari Bang Stewart ya. Karena Bang Stewart permintaannya untuk membuat konten perang di laut. Nah, ini lihat. Jadi seperti biasa saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kita teman-teman bahwa yang pertama kita bangun adalah barak, terus kita latih infanteri, dan kita bagikan ke pojok-pojok daripada map. Tujuannya adalah kita kumpulin daripada kontainer. Jadi tujuan daripada kita bangun, kita latih infanteri itu adalah kumpulin kontainer. Nah, lihat ya. Ini semua kontainer saya yang dapat. Walaupun daerahnya musuh juga saya yang dapat ya. Nah, lihat. Nah, kan daerah saya yang dapat, daerah musuh saya yang dapat, otomatis kesempatan menang saya lebih besar daripada lawan ya. Nah, ini karena ada lautnya, jadi kita harus upgrade galangan kapal kita secepat mungkin ke level 2 atau ke tingkat 2. Biar apa? Biar kita bisa produksi galangan kapal. Nah, lihat kan? Semua itu saya yang dapat. Semua kontainer daya saya yang dapat. Jadi otomatis kesempatan menang saya besar. Nah, lihat kan dia barusan upgrade. Dia barusan upgrade ke level 2. Terus pabrik tanknya belum ada. Otomatis galangan kapalnya juga pasti belum ada. Nah, sedangkan saya udah produksi galangan kapal. Ya, udah membangun galangan kapal. Jadi dia mainnya full infanteri. Karena dia mainnya full infanteri, jadi saya pasangnya menara sniper. Nah, lihat bangunan menara sniper saya. Ini karena yang di ujung ini karena saya antisipasi daripada serangan laut ya. Kalau saya pasangnya di tengah, otomatis nggak bisa tembak kapalnya musuh ya atau delta. Nah, terus kemudian yang ini, nah lihat kan, ini posisinya di tengah karena tujuan saya bangun pertahanan kita di tengah karena supaya tidak ditembak oleh musuh. Musuh akan tembak duluan bangunan kita yang lain sebelum tembak pertahanan kita atau menara sniper kita. Nah, lihat. Dia mainnya full sniper, full infanteri. Nah, ini teman-teman yang saya pernah bilang ya, cara pasang ranjau. Keuntungan dari Cayman ini adalah bisa pasang ranjau di laut. Nah, cara pasangnya itu di depan. Nah, ini karena dianya udah keburu keluar sebelum saya selesai pasang ranjau, jadi saya pancing dia biar bisa kena ranjau. Nah, lihat ya, sekali lagi saya pasang. Nah, udah, lihat ya, dia keluar pasti kena. Nah, itu caranya pasang Cayman. Jadi buat teman-teman yang belum nonton konten-konten saya atau yang baru bergabung ya dengan saya, yang baru subscribe dengan saya, dengan channel saya sarankan untuk menonton semua konten-konten saya karena banyak trik dan tips untuk menang. Terus kemudian kelemahan daripada tim biru di konten-konten saya yang sebelumnya saya udah buat dan saya udah jelaskan bagaimana caranya kalau musuhnya menggunakan pasukan ini, antisipasinya pakai pasukan apa ya. Jadi kita bisa antisipasi daripada serangan musuh. Nah, karena dia gunakannya kapal, jadi kita harus bangun, kita punya aligator. Tujuan daripada aligator ini adalah untuk pertahanan dan juga kita juga bisa untuk menyerang ya. Dan kemudian di ini saya pakai infanteri untuk memantau jalur masuknya ke base saya. Ini di sini jalur masuknya, di sini juga, di sini juga. Jadi di peta ini kita punya jalur masuk ada 3 ya. Nah, ini saya gunakan Viking untuk memantau perkembangan dari produksi lautnya. Apakah udah bisa level 2 atau masih tetap level 1. Nah, ini aligator saya gunakan untuk mengecek pertahanan laut atau produksi lautnya. Jadi dia udah gunakan Viking. Nah, konten saya yang sebelumnya
yang sudah-sudah kan saya udah ngomong gimana caranya menghadapi Viking ya. Jadi yang belum nonton silakan nonton, silakan dilihat semua konten-konten saya dan jangan lupa di like kalau suka, silakan klik like-nya, berikan jempol ke atas. Kalau nggak suka silakan di komen. Biar terus bilangnya gini, bang saya nggak suka dengan konten abang gini gini gini. Nah, seperti ada salah satu subscriber saya bilangnya, waduh bang jangan pakai musik bang, suaranya abang ketutup, soalnya udah ada game, ada musik, terus abang ngomong nggak kedengaran, nggak jelas. Jadi saya udah rubah ya, saya pakai sound original daripada game, saya nggak pakai musik latar, jadi saya gunakan sound original daripada game dan suara saya sendiri ya, atau voice saya sendiri. Nah, jadi dia udah gunakan Viking yang saya sudah ngomong kita harus gunakan apa. Jadi perbiasakan nonton sampai selesai. Biar tahu caranya saya main, saya gunakan pasukan ini, cara mainnya atau cara menyerangnya gimana. Nah, biar teman-teman tahu ya, atau mungkin teman-teman yang udah tahu juga mungkin ada yang lebih bagus cara pola serangnya, silakan di komen ya. Jadi ini nah, ini ada penyusup ini. Kurang aja ternyata dia pakai penyusup juga nih. Nah, terus kemudian yang saya sering ngomong ya, saya sering ngomong kita harus sering-sering dan sering untuk mengecek base lawan. Karena apa? Biar kita bisa tahu pasukan apa yang digunakan lawan, bangunan pertahanan apa yang dia pakai, terus bangunan sensitifnya di sebelah mana. Nah, jadi ini. Jadi karena tadi dia udah tahu saya pakai pesawat, makanya dia bangun pertahanan udara. Tapi itu bohong, ya. Jadi saya nggak nyerang pakai udara ya. Itu saya cuma hanya mau nyerang kapalnya, ya. Jadi dia udah bangun pertahanan udaranya banyak, ada 3. Terus ada kapalnya Viking. Nah, jadi kita serang ya. Nanti teman-teman makanya nonton sampai habis biar tahu caranya saya serang. Jadi ini karena saya memenuhi permintaan dari Bang Stewart untuk menggunakan barakuda atau menggunakan perang laut full eh, full kapal. Tapi ini karena saya sudah perhitungan dari kekuatan musuh, jadi saya pertahanannya ya cuma ini, cuma menahan sniper, ya. Jadi dia nggak bakalan bisa tembus atau dia nggak bakalan bisa menang dari saya. Karena tadi di awal saya udah hitung kekuatannya. eh, nah, lihat. Nah, ya, jadi kita gunakan helikopter. Jadi kita kalau udah ada pertahanan lautnya begitu, kita minimal 7 ya. Jadi di sini saya pakainya 8 helikopter. Ya, jadi kita langsung serang pertahanan udara pertahanan lautnya. Karena dia gunakan Viking nggak bisa tembak helikopter kita, jadi kita gunakan helikopter langsung tembak pada pertahanan udara pertahanan lautnya. Lihat ya, teman-teman nanti lihat ya bagaimana caranya saya serang menggunakan helikopter dan Viking dan alligator. Di sini lucu nih. Kayak kemarin yang konten itu yang ada judulnya "Gak nonton rugi", ya. Nah, ini dia udah mau upgrade Poseidon ya, galangan kapal level 3. Jadi ini kita serang aja langsung. Kalau udah lihat pertahanannya begitu, kita serang langsung pertahanan udara pertahanan lautnya. Dia kan cuma punya 2, jadi kita punya 8, otomatis nggak akan mampu untuk hancurin semua 88 daripada helikopter kita ya. Nah, lihat. Jangan dulu tembak Viking. Kalau begini jangan dulu tembak Viking. Kita hancurin dulu galangan kapal, ya. Setelah galangan kapal hancur, nah kan nggak bisa buat apa-apa lagi dia. Nah, tinggal kita hancurin tuh Vikingnya. Mundur ya, kalau kena itu pertahanan udaranya kita mundur ya. Biar ndak mubazir helikopter kita. Jadi sini saya udah gunakan barakuda untuk serangan-serangan di laut. Jadi barakuda itu enaknya karena jangkauannya jauh ya.
Nah, lihat. Nah, ini saya gunakan Barakuda. Jadi karena saya udah perhitungan untuk kekuatannya musuh, dia nggak bakalan bisa menang lawan saya. Jadi pertahanan saya cuma ini aja ya, cuma menara sniper. Nah, kemudian yang saya udah ngomongnya buat Bang Stewar, katanya Bang Stewar kita bunuh diri kalau kita bangun pertahanan kita di tengah-tengah dari bangunan. Nah, lihat. Wah, kan? Jadi walaupun sebanyak apapun juga pertahanan lautnya, tapi kalau belum jadi, nggak bakalan bisa tembak kita dan kita punya kesempatan untuk hancurin dia. Ya, nah lihat, lihat ya. Nah, tuh, tuh, Barakuda saya. Nah, jadi hancurin lagi kapalnya ya. Ini sebenarnya dia setelah ini dia udah nyerah nih. Dia nggak produksi lagi, dia udah nyerah. Jadi karena saya mau selesaikan kontrak saya untuk memproduksi 5 Barakuda, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini ya. Jadi lihat ya pertahanan saya. Kenapa saya bangun pertahanannya? Contoh macam seperti ini ya. Ini kan di ujung. Ini sebenarnya saya pasang di ujung ini untuk antisipasi serangan lautnya musuh. Entah delta, entah apa, biar dari jauh udah kelihatan, dia udah tembak, berarti kita udah tahu bahwa akan ada serangan dari laut ya. Nah, tapi kenapa yang dua ini di bagian tengah dari bangunan kita? Karena saya punya perhitungannya gini. Musuh kalau dia serang, mau hammer, mau infanteri, yang intinya pasukan darat ya, dia nggak bakalan dulu tembak pertahanan kita. Dia pasti akan tembak bangunan-bangunan produksi kita. Jadi kita punya pertahanan tetap aman. Dia walaupun dia tembak bangunan produksi kita hancur nggak masalah. Yang penting pertahanan kita masih ada. Walaupun pasukan kita kadang-kadang habis, masih dalam proses pelatihan atau produksi. Tapi ya kalau ada menara sniper atau ada pertahanan kita, otomatis kita masih bisa bertahan ya. Nah, tapi kalau yang di depan begini, otomatis sudah hancur. Dia udah serang 1 kali, 2 kali, udah selesai. Kita tidak ada pertahanan di tengah. Nah ini contoh ya, ini kan tiga ini kan di bagian tengah semua nih. Nah itu maksudnya saya buat pertahanan di situ ya, biar musuhnya tembak bangunan saya, tapi pertahanan saya masih aman. Nah ini sebenarnya saya udah ini aja ya, udah buang-buang waktu sih sebenarnya karena mau produksi cuma hanya untuk memproduksi Barakuda. Jadi mungkin ini suara saya mungkin agak ribut karena di sini sedang hujan lebat. Jadi hujan nggak mau kalah juga sama suara saya nih ya. Jadi mohon maaf kalau di belakang saya maksudnya ada suara-suara ribut karena hujan. Jadi saya mohon dimaklumi ya. Jadi saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman ya. Untuk yang pertama kita bangun itu adalah barak, terus pabrik listrik, terus barak lagi, terus pabrik sumber daya, terus pabrik tank. Setelah bangunan baraknya jadi, secepat mungkin kita harus latih infanteri dan kita bagikan ke pojok-pojok. Ini saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, dan teman-teman juga saya harap jangan bosan-bosan untuk mendengar ini ya. Karena ini adalah kunci dari keberhasilan kita atau kemenangan kita. Terlambat kumpulin kontainer daya, maka kesempatan kita menang sangat tipis ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau baru subscribe channel saya, silakan lihat semua konten-konten saya karena banyak trik dan tips. Terus saya dan juga banyak ini ya, saya beritahukan kelemahan daripada pasukan biru ya. Jadi kalau pasukan biru gunakan pasukan ini, nah kita bangun antisipasi dengan pasukan kita yang ini gitu ya. Contoh yang kayak tadi ya. Contoh yang kayak tadi, kita gunakan helikopter untuk hancurkan apa, terus dia punya pasukan apa ya, kita harus bangun itu ya. Jadi begitu ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.